Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Helmi Agung Mustaqim dengan nomor NIM 50211820. Saya akan membuat video yaitu akan meningkat semua pelajaran manajemen risiko perbankan syariah, yaitu yang mana perekonomian di Indonesia yaitu saat ini merupakan industri perbankan yaitu yang mengatur dana uang di Indonesia, yang mana manajemen risiko ini untuk bertujuan untuk memaksimalisasikan dan kemampuan perusahaan dalam mencapai sasaran usaha yang mengarah kepada keberhasilan suatu perusahaan, yang mana di dalam manajemen risiko itu yaitu ada resiko reputasi dan resiko pasar, resiko kredit, resiko operasional, dan prosesnya juga ada identifikasi, ada pengukuran, ada pemantauan, ada pengandaan. Baik, untuk resiko kredit itu resiko yang sering dialami oleh suatu bank atau suatu perusahaan, yang mana ini merupakan resiko atas kejadian atau pemberian kredit, yang mana resiko kredit ini memiliki jenis-jenis, yaitu resiko kredit korporat, resiko kredit pemerintahan, resiko kredit satu lagi konsumen, yang mana resiko kredit ini memiliki prinsip-prinsip yaitu keadilan maupun semua resiko itu memiliki prinsip keadilan, kemitraan, transparansi, dan universal, yang mana penerapannya ini yaitu ada internal konsumen dan risk identification, risk assessment, risk response, contact activities, dan lain sebagainya lain dan lain sebagainya lain dan lain sebagainya. Baik, untuk resiko pasar yaitu resiko atau kondisi yang dialami suatu bank atau suatu perusahaan, yang mana ini tergantung situasi pasar, yang mana disebabkan oleh perubahan atau kondisi pasar di luar maupun di dalam perusahaan. Risiko pasar ini juga memiliki prinsip sama atas halnya risiko kredit, yaitu transparansi, keadilan, universal, dan lain sebagainya, yang mana memiliki juga resiko likuiditas, yang mana resiko yang ditimbul akibat ketidakmampuan bank dalam memenuhi kerugian kepada nasabah, resiko kerugian kepada nasabah. Baik, ini resiko operasional yaitu resiko yang disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya yaitu proses internal maupun kegagalan dari sumber daya manusia, baik itu secara sistem maupun secara problem internal yang terjadi dalam operasional perusahaan atau suatu bank. Jadi yang mana memiliki prinsip-prinsipnya transparansi, akuntabilitas, proporsional, dan berkewajiban. Baik, risiko selanjutnya yaitu resiko hukum, yang mana resiko ini merupakan resiko atas ketidakpastian tindakan atau tuntutan hukum dan ketidakpastian dan atas pelaksanaan atau intervensi dan kontrak atau peraturan. Resiko hukum merupakan terkait dengan resiko yang ditanggung kerugian akibat adanya tuntutan hukum, kelemahan aspek yuridis maupun legal. Baik, selanjutnya resiko kepatuhan. Di resiko kepatuhan ini kegagalan atas memenuhi segala tuntutan regulasi maupun segala peraturan perundang-undangan yang di perusahaan, sehingga resiko utama yang dihadapi resiko regulasi. Jadi maksudnya resiko kepatuhan ini ketika ada seseorang yang tidak patuh atas peraturan, maka adanya resiko ini mengatur segala peraturan yang ada, namun
Contohnya ketika ada orang yang tidak memiliki tunggakan namun tidak dibayar, nah ini merupakan resiko kepatuhan, yaitu tidak tercapainya atas aturan kesepakatan tadi, yang mana kesepakatan tadi juga memiliki peraturan. Baik, selanjutnya resiko reputasi. Jadi resiko reputasi ini merupakan suatu identitas diri atau menurunnya tingkat kepercayaan kepada suatu bank ataupun perusahaan, di mana dalam bank itu memiliki nilai negatif atau servisnya kurang baik, pelayanan kurang baik, sehingga ini memicu terhadap reputasi dari bank itu maupun perusahaan itu. Baik, selanjutnya itu layanan nasabah prima, yang mana merupakan suatu cara atau pelayanan yang dibuat oleh bank supaya untuk menarik suatu nasabah, yang mana pelayanan nasabah prima ini yaitu sebagai tambahan untuk meningkatkan layanan kepercayaan terhadap bank tadi maupun kepada perusahaan itu, mana tujuannya yaitu supaya memberikan rasa kepercayaan atau memberikan rasa respon pada nasabah supaya mempercayai lembaga bank tadi maupun perusahaan. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.